baru saja kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden terkait dengan evaluasi perekonomian sepanjang 2022 dan prospek kedepannya, serta juga pidato terkait dengan RAPBN tahun 2023 seperti itu. Dari berbagai penyampaian yang diberikan oleh Pak Presiden, ya terlihat bahwa memang ada beberapa PR ya, catatan PR yang memang itu harus segera diselesaikan ya, dan itu tidak mudah, banyak menemui tantangan, hambatan, dan juga bukan hanya dari dalam negeri tapi juga gejolak eksternal seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, khususnya dengan terkait agenda besar Indonesia. Kalau tadi disampaikan dalam pidato yang pertama pagi-pagi, agenda besar Indonesia menuju negara maju itu ada 5 hal penting ya yang ingin dicapai. Ya, pertama adalah terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi energi bersih dan ekonomi hijau. Kemudian perlindungan hukum sosial politik dan ekonomi untuk rakyat. Kemudian UMKM naik kelas dan pembangunan ibu kota baru. Namun saya tidak semuanya membahas kelima aspek ini. Ada beberapa poin saja yang ingin saya bahas, utamanya terkait dengan belanja ya, belanja pemerintah seperti itu. Jadi kalau kita lihat saat ini pemerintah cukup serius gitu ya, sepertinya untuk melakukan pemanfaatan optimalisasi sumber daya alam agar memiliki nilai tambah yang lebih, kemudian bisa bermanfaat bagi perekonomian ya, bisa menyerap tenaga kerja, ekspor dan seterusnya. Agenda besar ini ya, kelima agenda besar ini tentunya harus pemerintah harus terlihat dukungannya ya, dukungan dari pemerintah dan keberpihakan dari pemerintah untuk menjalankan 5 agenda besar ini. Nah, salah satu bentuk dukungan atau bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjalankan agenda besar ini ya adalah melalui instrumen kebijakan fiskal ya, melalui instrumen APBN seperti itu. Jadi APBN itu kita melihat besar kecilnya itu relatif ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana instrumen APBN itu bisa menjalankan agenda besar Indonesia secara efektif ya, secara efektif seperti itu. Nanti akan kita lihat highlight beberapa hal terkait dengan perkembangan belanja ekonomi, kemudian belanja bantuan sosial dan seterusnya, kaitannya dengan indikator kinerja keberhasilan dalam mencapai target-target ekonomi seperti itu. Nah, jadi intinya kelima aspek ini harus didukung ya. Salah satu dukungannya adalah tentunya dari instrumen APBN seperti itu. Nah, dari 5 aspek mungkin saya akan banyak membahas yang aspek pertama ya, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri sebenarnya, karena kan hilirisasi itu kan adalah suatu proses penciptaan nilai tambah, suatu proses pengolahan dari barang yang belum bernilai atau tidak bernilai menjadi barang yang memiliki nilai lebih ya, nilai tambah lebih. Nah, nilai tambah itu adalah komponen untuk menghitung pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi kalau semakin banyak nilai tambah yang diberikan, yang dihasilkan ya, maka ya pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia ini trennya sejalan dengan pertumbuhan industri seperti itu. Maka dari itu sebenarnya tidak salah jika pemerintah menempatkan agenda hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di urutan pertama. Karena hilirisasi ini ya tadi mampu menciptakan nilai tambah sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti itu. Namun kalau kita lihat mesin dari pertumbuhan industri itu sendiri kan salah satunya adalah mengandalkan adanya investasi seperti itu. Investasi datang sehingga bisa bisa menghasilkan atau bisa menciptakan kegiatan hilirisasi gitu. Kalau misalnya tidak ada investasi tentu akan sulit untuk melakukan hilirisasi seperti itu. Nah, karena hilirisasi itu sendiri sangat bergantung ya,
seperti teknologi, kemudian kemampuan sumber daya manusia, kemudian kemampuan ketersediaan di sisi hulu, ya bahkan kemampuan dari sisi marketingnya ya, karena yang namanya hilirisasi itu kan membuat sebuah produk final, produk akhir yang itu harus laku dijual di pasar seperti itu. Jadi kalau kita lihat investasi yang masuk ini ternyata memang belum sejalan ya dengan arah pertumbuhan industri. Kalau kita lihat pertumbuhan industri relatif stagnan ya di kisaran 4% ya, terakhir 4,33%, bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun investasi yang masuk itu selalu dibangga-banggakan ya, investasi masuk tinggi, tapi ternyata investasi yang masuk tinggi ini memang belum banyak mengalir ke sektor yang mengadakan kegiatan hilirisasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya penting ya bagaimana pemerintah memberikan keberpihakan untuk industrialisasi sumber daya alam ya, karena yang bisa diindustrialisasi di Indonesia yang cukup potensi untuk di downstreaming, diindustrialisasi adalah ya sumber daya alam yang cukup melimpah ya, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, migas ya, dan pertambangan seperti itu. Dan beberapa sudah memang terlihat ya, salah satunya dari pertambangan nikel dan lain-lain, dan Indonesia bahkan ingin bertekad untuk menjadi salah satu kiblat produksi ya untuk produk baterai mobil listrik ya, dan itu terlihat dari upaya-upayanya. Namun sebenarnya masih banyak lagi yang cukup potensial dikembangkan investasinya dalam rangka mendukung hilirisasi seperti itu. Nah, ini ke depan jika agenda pembangunan tadi yang nomor satu itu adalah hilirisasi, maka ke depan harusnya grafiknya ketika ada investasi masuk, maka pertumbuhan industri itu harusnya grafiknya juga meningkat ya, seperti itu. Nah, kemudian selain investasi juga kita harapkan mendorong untuk tumbuhnya industri, investasi juga kita harapkan bisa menyerap tenaga kerja yang semakin banyak. Namun faktanya investasi masuk ya, bertumbuh setiap tahun, setiap triwulan, bahkan selalu diumumkan tumbuh dan bahkan melebihi target, tapi kemampuan dalam menyerap tenaga kerja ini relatif lambat seperti itu. Kalau kita lihat grafik yang kuning ini adalah penyerapan tenaga kerja, yang biru ini adalah investasi ya, kita lihat investasi meningkat namun penyerapan tenaga kerja melambat. Nah, inilah juga menjadi catatan penting bagaimana agenda pembangunan ekonomi ke depan ini juga harus melihat aspek bagaimana kemampuan investasi ini bisa menghasilkan penyerapan lapangan kerja yang lebih banyak seperti itu, sehingga investasi yang masuk ini perlu diarahkan agar masuk ke sektor-sektor katakanlah yang padat karya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, kita perlu memetakan terlebih dahulu sebenarnya di mana titik sulit atau hambatan selama ini, kenapa hilirisasi yang sebenarnya sudah diwacanakan mungkin 10 tahun yang lalu, tapi seakan terhenti pada tahap wacana. Baru berjalan beberapa tahun terakhir ini, dan itu nampaknya cukup berat ya, cukup berat dan banyak menghadapi tantangan, sehingga memang diperlukan pemetaan terhadap permasalahan struktural yang dihadapi industri seperti itu, yang terkait dengan pertama misalnya biaya bahan baku, kemudian juga masih banyaknya kebergantungan impor bahan baku yang itu juga bisa mengancam inflasi yang tinggi yang saat ini. Kalau kita lihat banyak industri kita yang masih bergantung impor bahan baku, sementara terjadi kenaikan harga komoditas, harga bahan bakunya meningkat, dan itu juga akan meningkatkan harga jual produknya. Imbasnya adalah ya inflasi meningkat dan masyarakat juga terancam merosot daya belinya seperti itu. Kemudian juga biaya energi, biaya tenaga kerja, dan biaya logistik ini juga suatu hal yang memang harus dibenahi apabila kita ingin konsisten dan terus melakukan hilirisasi, industrialisasi untuk dari sumber daya alam seperti itu.
serta tentunya harus dikedepankan bagaimana investasi yang masuk ini ke depan bisa semakin panjang ya mata rantainya, tidak hanya investasi di sisi hilir, tapi juga bagaimana investasi mengembangkan, meningkatkan produktivitas di sisi hulu, ya kan namanya hilirisasi. Maka dari hulu sampai hilir itu tidak boleh ketinggalan ya. Jadi investasinya tidak hanya berpihak pada sisi hilir atau sisi hulu saja, tapi juga investasinya dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Nah, hilirisasi itu perlu dimulai dari sisi hulu ya, dengan meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri atau perkebunan atau produktivitas sumber daya alam dalam negeri. Ini perlu ditunjukkan dari bagaimana budidaya tanaman, budidaya tanamnya, kemudian proses pasca panennya, agar produk-produk pertanian ataupun produk-produk sumber daya alam kita itu bisa terserap di sektor yang lebih hilir, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi seperti itu. Kemudian juga tidak lupa bagaimana pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya terhadap produk-produk dalam negeri ya. Kalau saat ini dalam di APBN itu komponen belanja barang itu jumlahnya 400 triliun lebih. Nah, bayangkan kalau belanja barang dalam APBN itu digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Belanja barang pemerintah sangat banyak, katakanlah untuk belanja alat-alat perkantoran, belanja mobil dinas, belanja furniture untuk keperluan kantor, itu semuanya bagaimana kalau diupayakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Tentu manfaatnya sangat besar dan multiplier efeknya juga sangat tinggi seperti itu. Jadi adanya keberpihakan ya dari government procurement untuk membeli produk-produk setidaknya yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang relatif tinggi. Dan mungkin perlu ada dalam asumsi di APBN itu belanja barang ya sudah berapa persen TKDN yang sudah berapa persen belanja barang dalam APBN itu yang membeli membeli produk yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri dengan batasan tertentu, katakanlah TKDN-nya yang 30% atau 30%. Nah, itu berapa persen dari total belanja barang yang ada dalam APBN. Mungkin saya rasa perlu ada indikator seperti itu untuk menunjukkan bahwa belanja barang dalam APBN itu mengalir ya di industri dalam negeri seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ya belanja pemerintah pusat menurut jenis ini, nah ini tadi yang belanja barang mencapai outlook 2020 itu mencapai 400 triliun lebih, kemudian tahun depan diperkirakan atau diasumsikan mencapai 379 triliun. Belanja barang ini tentunya harus difokuskan bagaimana memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk menyerap produk-produk dalam negeri ya, belanja alat perkantoran untuk kementerian lembaga diupayakan yang mengandung TKDN yang relatif tinggi. Kemudian belanja untuk keperluan belanja barang lah ya, belanja barang atau bahkan belanja modal. Nah, ini juga harus ditunjukkan bagaimana kebijakan yang atau regulasi yang diatur ini bisa memberikan kesempatan yang lebih besar buat industri dalam negeri. Karena kalau hilirisasi itu menghasilkan sebuah produk akhir, tapi produk akhirnya ternyata tidak ada yang membeli atau sedikit yang membeli, maka investor enggan untuk melakukan industrialisasi di sumber daya alam. Tentu harus diciptakan pasarnya seperti itu. Nah, salah satu yang bisa menciptakan pasar adalah dari belanja barang yang bersumber dari APBN seperti itu. Jadi mungkin ke depan perlu indikator ya belanja barang dalam laporannya, dalam LKPP-nya mungkin bisa disebutkan bahwa belanja barang untuk yang mengandung TKDN katakanlah 30% itu sudah berapa banyak ya dari 379 triliun ini seperti itu. Jadi perlu ada peningkatan lah ya untuk memberikan menampilkan indikator-indikator seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi belanja pemerintah menurut fungsi,
rata-rata pertumbuhan belanja belanja menurut fungsi ekonomi ini selama kurang lebih 5 tahun terakhir ya, ini rata-ratanya mencapai 13,90% gitu. Namun kalau kita lihat capaian indikator ekonomi baik secara makro maupun mikro, ini nampaknya masih lebih kecil dari peningkatan atau rata-rata peningkatan belanja fungsi ekonomi seperti itu. 13,9% itu relatif rata-rata yang cukup tinggi ya, setiap tahunnya meningkat rata-rata 13,9%. Tapi kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonominya juga masih mentok ya di kisaran 5%. Bahkan tahun depan juga pemerintah sepertinya kurang optimis ya, tidak menempatkan target pertumbuhan di angka katakanlah 5,9% seperti itu. Kemudian juga kalau dilihat dari belanja perlindungan sosial, katakanlah rata-rata pertumbuhan belanja menurut fungsi perlindungan sosial ini rata-rata mencapai 9,14%. Namun kalau dikorelasikan ke aspek-aspek indikator kesejahteraan, ini rasanya masih belum terlihat ya indikator keberhasilannya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Huda, rasio Gini, kemudian kemiskinan dan lain-lain itu memang masih menjadi tantangan ya. Artinya yang dipertanyakan adalah efektivitas ya dari setiap komponen, dari setiap fungsi belanja, katakanlah untuk belanja ekonomi dan perlindungan sosial, efektivitasnya terhadap capaian target-target ekonomi ya, baik makro maupun dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Kemudian terkait dengan hilirisasi sumber daya alam tadi, memang ada beberapa strategi yang perlu diupayakan dan tentunya ini memerlukan dukungan dari instrumen APBN ya, khususnya dari belanja barang ataupun belanja modal. Bagaimana program peningkatan penggunaan atau program P3DN ya, peningkatan penggunaan program negeri ini perlu tetap digencarkan setidaknya dalam lingkungan pemerintah, BUMN maupun BUMD agar industri kita ini mendapatkan kepastian market ya, sehingga dia mereka cukup gencar untuk melakukan investasi, perluasan dan ekspansi seperti itu. Ya, terkait dengan kondisi global, dan ini tantangan juga yang memang harus diperhatikan dan harusnya diakomodir juga ya dalam kebijakan fiskal tahun depan adalah shock atau global shock. Ini tentunya akan berdampak pada Indonesia. Kita tahu bahwa inflasi year on year di bulan Juli itu sudah menyentuh angka 4,49% ya, 4,5%, dan ini masih berpotensi untuk meningkat nanti di bulan-bulan berikutnya. Dan inilah yang memang harus diperhatikan bagaimana upaya mitigasinya agar tidak menggerus daya beli masyarakat seperti itu. Kalau kita lihat tadi anggaran perlindungan sosial nampaknya turun gitu ya trennya dari 2021, 2022 ya, dan 2023 ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa ancaman di sini masih ada ancaman nih, ancaman daya beli mengalami penurunan karena adanya inflasi yang tinggi ya, tapi kenapa upaya-upaya untuk mitigasinya sepertinya belum terlihat dalam kerangka APBN yang ditunjukkan dari belanja-belanja seperti belanja perlindungan sosial seperti itu. Hal selanjutnya adalah yang menjadi ancaman adalah bagaimana negara-negara lain mulai menutup diri ya terhadap ekspor. Mereka melakukan restriksi ekspor ya karena tentunya dipicu oleh perang ya, yang ini akan mengancam menipisnya pasokan dunia sehingga ancaman inflasi yang cukup tinggi, khususnya untuk di beberapa komoditas, di mana komoditas tersebut kebetulan Indonesia cukup bergantung pada beberapa komoditas itu. Terkait dengan belanja subsidi, trennya memang dari 2022 ke 2023 ini mengalami perlambatan ya, meskipun ada pertumbuhan meningkat 4,4%. Namun tentunya subsidi ini sekali lagi harus dilihat efektivitasnya, bagaimana belanja subsidi ini bisa menunjukkan ya indikator ya atau target keberhasilan, target-target ekonomi khususnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, dari 5 aspek itu mungkin tadi ya terlalu banyak dihilirisasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin
ke sisi bagaimana pembangunan ibu kota Nusantara ke depan ya. Memang kalau kita lihat di tengah dinamika gejolak yang saat ini masih dihadapi, baik itu global maupun domestik, apalagi tahun depan ini merupakan tahun politik ya, di mana rangkaian agenda persiapan pemilu itu sebenarnya lebih banyak diselenggarakan pada tahun 2023 ya. 2024 itu tinggal nyoblos aja, tapi rangkaian persiapannya itu cukup banyak di 2023, sehingga itu tentunya akan menyedot banyak anggaran. Belum lagi masalah kondisi ekonomi global, ancaman inflasi yang tinggi. Nah, dari dari hal tersebut tentunya pembangunan IKN ini dinilai memang belum memiliki urgensi yang penting ya, mengingat Indonesia masih cukup rentan dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan permasalahan ekonomi domestik seperti itu. Namun tahun depan justru malah pemerintah sudah menganggarkan anggaran yang cukup banyak ya, untuk satu kementerian saja tuh ada yang digelontorkan sampai 6 triliun. Dan ini juga harus dilihat kembali bagaimana urgensinya terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan tantangan global ke depan seperti itu. Kalaupun memang tetap dijalankan ya tahun depan, pembangunan IKN ini harus memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal ya, khususnya di Kalimantan Timur ya, karena kalau kita lihat nanti ketika terjadi pembangunan ibu kota Nusantara, hampir semua sektor ekonomi tentunya akan terlibat di sana. Ya, artinya apa? Artinya ada peluang kesempatan peningkatan penyerapan tenaga kerja di semua sektor seperti itu. Tapi kalau kita lihat beberapa sektor di grafik ini sebelah kanan ya, ini belum menunjukkan peningkatan, bahkan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja. Jadi catatan pentingnya khusus untuk pembangunan ibu kota baru adalah dipastikan agar melibatkan tenaga kerja lokal setempat ya, tenaga kerja setempat, sehingga tentunya berdampak ya terhadap peningkatan daya beli, kesejahteraan dan ketimpangan di sana seperti itu.